Shalom, perkenalkan, saya Maria Vanista Bidiso. Di sini saya ingin mempresentasikan materi manajemen keuangan. Dan ini adalah ujian akhir semester manajemen keuangan ya. Di sini terdapat 5 materi yang akan saya jelaskan. Meskipun penjabaran materinya sangat singkat, namun saya berharap teman-teman masih bisa mengerti ya. Oke, jadi baik, kita sekarang akan masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang obligasi ya. Berbicara tentang obligasi tentu tidak asing ya bagi kita sebagai seorang anak ekonomi, khususnya akuntansi. Obligasi di sini merupakan surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Obligasi juga adalah surat kontrak uang. Dan siapa-siapa sajakah penerbit obligasi? Ya, beberapa emiten atau penerbit obligasi, yaitu yang pertama pemerintah pusat, kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah daerah, dan yang keempat perusahaan atau pemerintah asing. Yang berikutnya tentang penilaian obligasi. Penilaian obligasi itu berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas, termaksud obligasi ya, itu pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasinya itu akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Kita lanjut yang berikut. Ada 3 tipe obligasi. Yang pertama itu premium bonds, di mana obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominalnya yang dijual pada harga premi. Dan yang kedua itu discount bonds, itu di mana obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual dengan harga diskon. Dan yang terakhir yaitu par bonds, itu di mana obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga per ya. Yang berikut tingkat bunga dan harga obligasi, di mana harga obligasi sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau yield obligasi. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal pertama, obligasi yang bernilai nominal 10 juta dengan tarif kupon 14%-nya. Kupon setiap 6 bulan. Obligasi tersebut akan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun dan memiliki YTM sebesar 16%. Hitunglah harga obligasinya. Jawabannya seperti pada slide berikut ya. Itu dimulai dari 1 tahunnya sama dengan 2 periode pembayaran kupon, sehingga T sama dengan 7 kali 2 periode per tahun sama dengan 14 periode. R per periode sama dengan 14% bagi 2 sama dengan 7% per periode. 1 periodenya itu sama dengan 1 semester. YTM per periode sama dengan 16% bagi 2 sama dengan 8% per periode.
Kupon per periode sama dengan 7% kali 10 juta sama dengan Rp700.000. PVIFA sama dengan dalam kurung 1 tambah 8% pangkat 4 min 14 ya, per 8% sama dengan 8,24 sekian. PVIF sama dengan 1 tambah 8% pangkat min 14 sama dengan 0,34 0461041. Harga obligasi ya, tadi kan tanya harga obligasi ya. B sama dengan 700 kali 8,244236,983 tambah 10 juta kali dengan 0,34046141 sama dengan 9.175.576.30 rupiah. Ya, itu contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua itu di sini dia menanyakan berapa nilai tersebut. Nilai dari sebuah undangan dengan kupon 10% dan dibayar tahunan. Nilai nominalnya 10 juta dan akan jatuh tempo 5 tahun kemudian dengan YTM 11% ya. Jawabnya itu seperti pada slide berikut. Dengan hasilnya seperti berikut ya. Ini harga obligasinya sekian. Oke, yang berikutnya sekarang kita masuk ke materi yang kedua ya, yaitu tentang risiko dan tingkat pengembalian. Yang pertama kita bahas tentang risiko. Risiko adalah kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkannya atau berlawanan dari yang diinginkan. Ada 3 cara untuk mengukur risiko tunggal. Itu yang pertama, return yang diharapkan. Itu merupakan rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas ya. Yang kedua itu deviasi standar return. Itu untuk mengukur kerapatan distribusi probabilitas, di mana semakin kecil deviasi standar, semakin rapat juga distribusi probabilitas. Sebagai akibatnya, risikonya juga semakin kecil. Dan yang ketiga adalah koefisien variasi. Itu jika terdapat 2 pilihan investasi ya, yaitu A dengan return yang diharapkan lebih tinggi dan B mempunyai deviasi standar yang lebih rendah. Dan yang kedua kita bahas tentang tingkat pengembalian atau return. Adalah tingkat keuntungan yang diharapkan. Return aset tunggal, return investasi terdiri dari 2 komponen utama, yaitu yang pertama yield, merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Dan yang kedua itu capital gain atau loss, merupakan komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Return total investasi dapat dihitung dengan rumus return sama dengan capital gain atau loss tambah yield. Oke.
Oke, kita lanjut yang berikutnya tentang investasi portofolio dan risiko portofolio. Portofolio itu merupakan suatu kombinasi dua atau lebih investasi. Tujuan dari portofolio itu untuk meminimumkan risiko dengan cara diversifikasi ya. Investasi portofolio itu merupakan aset dalam suatu portofolio lebih kecil risikonya dibanding jika aset itu hanya dipegang tunggal. Return yang diharapkan dari suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang atau weighted average dari semua return yang diharapkan dari sekuritas-sekuritas dalam portofolio. Risiko portofolio tidak dihitung atau dicari dengan menggunakan rata-rata tertimbang deviasi standar masing-masing sekuritas dalam portofolio. Apabila menggunakan itu, berarti mengabaikan korelasi antara sekuritas-sekuritas yang ada di dalam portofolio. Kita lanjut. Contoh soalnya, itu yang pertama, Anda membeli saham dari PT RK ya, seharga Rp1.000 per lembar. Saham tersebut dimilikinya selama setahun dan menerima dividen sebesar Rp250 per lembar. Setelah pembagian dividen saham tersebut dijual dengan harga Rp1.100 per lembar, maka hitunglah return yang diterima Ana. Jawabannya return sama dengan 1.100 kurang 1.000 tambah 250 bagi 1.000 ya, sama dengan 0,35 atau 35%. Contoh yang kedua, seperti yang dilihat pada slide dengan jawabannya. Jawabannya saya pakai ini ya, karena kurang terlalu mengerti dalam pengetikannya. Jadi maaf. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga tentang saham dan penilaiannya. Oke. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham itu yang pertama hak kepemilikan, yang kedua itu dividen, dan yang ketiga capital gain. Hak-hak istimewa yang dimiliki investor saham itu yang pertama hak kepemilikan. Hak kepemilikan itu dimana tercermin dalam voting right yang dimiliki investor. Artinya, makin besar kepemilikan, makin besar pula hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Dan yang kedua itu preemptive right, dimana hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan. Kita lanjut. Nilai buku. Nilai buku per lembar saham adalah nilai aktiva bersih atau net asset yang dimiliki pemilik dengan memiliki satu lembar saham. Nilai pasar atau market value itu merupakan harga saham di bursa saham pada saat tertentu, ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang bersangkutan di pasar bursa. Nilai intrinsik itu nilai sebenarnya atau seharusnya dari suatu saham. Cara menentukan nilai intrinsik ada dua cara. Yang pertama menggunakan analisis fundamental, dan yang kedua menggunakan analisis teknikal.
Penilaian saham preferen. Saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Penilaian saham biasa itu perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasarnya dilakukan dengan asumsi bahwa para investor bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen yang akan datang. Contoh soalnya itu yang pertama, PT List mempunyai saham preferen dengan dividen yang dibayarkan sebesar 2.000 tiap tahun. Tingkat return yang diinginkan investor adalah 15%. Berapa nilai sekarang saham preferen? Itu jawab, V sama dengan PO sama dengan DP per KP sama dengan 2000 per 0,15. Itu dari 15% ya, sama dengan 333,33 ya. 13.333,33 ya. Dan berikut ada soalnya juga untuk yang kedua. Silakan dilihat sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang berikut tentang biaya modal perusahaan. Ini materi yang keempat ya. Baik, kita lanjut. Biaya modal perusahaan itu pengertian biaya modal. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Modal dapat dilihat di neraca sisi kanan, hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Berikut pentingnya biaya modal. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termaksud biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal atau capital budgeting memerlukan estimasi biaya modal. Dan yang ketiga, keputusan-keputusan penting lainnya seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Yang berikut, biaya hutang. Biaya hutang itu biaya komponen hutang yang digunakan untuk kalkulasi biaya modal rata-rata tertimbang. Catatannya, penggunaan hutang sebagai modal itu menurunkan penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan hutang dapat mengurang pajak yang dibayar. Yang berikutnya kita lanjut tentang biaya saham preferen. Biaya saham preferen itu tingkat keuntungan yang dinikmati pembeli saham preferen. Lanjut ke biaya laba ditahan. Itu perusahaan dapat memperoleh modal sendiri melalui dua cara. Yang pertama, menahan sebagian laba atau retained net earnings, dan yang kedua, menerbitkan saham biasa baru. Ada dua cara pendekatan biaya laba ditahan. Yang pertama dengan pendekatan CAPM, dan yang kedua dengan pendekatan discounted cash flow atau DCF. Ya, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama seperti berikut. Ini contoh soal yang kedua. Ya. Ini kita harus mencari KR-nya dulu. KR sama dengan KC 1 kurang T kali dengan 1 kurang B. Berarti di sini kita harus
cari KC-nya dulu. Setelah mendapat KC baru bisa mencari KR. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima atau yang terakhir, itu membahas tentang penganggaran modal. Penganggaran modal itu merupakan suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi sebab penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Pengertian modal atau kapital menunjukkan aktiva tentang yang digunakan untuk produksi. Capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Anggaran budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksi aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Berikut penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Yang berikut aspek penting dalam penganggaran modal. Yang pertama cash flow, terus ada think incrementally, terus ada opportunity cost, ada sunk cost, dan juga konsekuensi proyek. Aliran kas dalam investasi yang pertama dimulai dari initial cash flow atau capital outlays, terus ke operational cash flow, dan juga yang terakhir ke terminal cash flow. Net present value adalah selisih present value dari keseluruhan cash inflow dengan keseluruhan cash outflow. Profitability Index merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari cash inflow dengan cash outflow. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari cash inflow sama dengan nilai sekarang dari cash outflow, atau suatu tingkat diskonto di mana NPV sama dengan 0. NPV itu net present value ya. Itu sama dengan 0. Ya, kita masuk ke contoh soal penganggaran modal. Itu seperti pada slide berikut. Ini ditanya tentang tarif kembalian investasi. Oke, penjelasannya seperti pada slide dan hasilnya 5%-nya. Kita lanjut. Nah, ini ada soal yang kedua. Tuh ditanya tentang keputusan apa yang harus diambil dari investasi tersebut jika digunakan present value method. Nah, setelah dikalkulasikan ternyata aliran kas masuk bersih lebih kecil dari nilai investasi yang ditanamkan. Di sini aliran kas masuk bersih itu sebesar 246.350, sedangkan investasi Mr. Frankie dia menginvestasikan dananya itu untuk pembelian mesin giling itu seharga 300 juta. Jadi sebaiknya investasi ditolak karena aliran kas masuk bersih lebih kecil dari nilai investasi yang ditanamkan. Sekian dari saya. Belum lengkap ya, ada banyak kekurangan, jadi saya mohon maaf. Mungkin
bisa saya perbaiki lagi. Sekian dan terima kasih.